Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama bisa hadir di majelis ini, dan semoga semua niat yang kita niatkan baik secara zahir maupun batin untuk kegiatan ini senantiasa dicatat Allah sebagai amal kebaikan. Amin Allahumma amin. Dan semoga kita senantiasa diberikan lapangan baik lahir maupun batin hingga kita bisa senantiasa melakukan sesuatu dengan izin Allah dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita dimampukan untuk senantiasa berada di jalannya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan juga orang-orang soleh, sahabat-sahabat beliau yang senantiasa berada di jalan beliau. Dan semoga kita semuanya diijabah oleh Allah, ditakdir oleh Allah untuk senantiasa menjadi umat Rasulullah SAW hingga yaumil kiamah nanti, dan juga anak keturunan kita, dan kita semoga nantinya dipertemukan dengan Allah, dengan beliau bersama syafaatnya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan ini mungkin saya pertama kali bertemu dengan kalian semuanya, walaupun mungkin pernah beberapa waktu yang lalu, tapi kegiatan seperti ini saya pertama kali mengadakan kegiatan offline seperti ini. Beberapa waktu yang lalu masih dari rumah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Semoga semua ini menjadi jalan kebaikan, jalan keberkahan, dan kita semuanya yang bisa melakukan kegiatan seperti ini senantiasa dijaga Allah untuk kehidupannya dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Adik-adik, anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah, pada hari ini adalah hari Jumat di bulan Safar. Ya, bulan Safar adalah bulan kedua di tahun Hijriah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Insya Allah bulan depan adalah bulan Maulid Rasul Muhammad SAW. Semoga kita masih diberikan sehat walafiat, diberikan kesempatan baik dohir maupun batin untuk senantiasa bisa melakukan sesuatu atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kesempatan juga untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan baik itu yang bersifat formal ataupun tidak formal, yang semuanya itu akan bisa membimbing kita menuju jalan kebenaran. Amin Allahumma amin. Adik-adikku, saya mungkin bisa manggil adik-adik atau anak-anak ya, karena kalian semuanya adalah generasi-generasi pejuang untuk bisa senantiasa melakukan aktivitas yang dimana aktivitas itu nantinya akan memberikan suatu manfaat baik untuk diri kalian dan untuk kita ataupun saudara-saudara kita yang lainnya. Karena kegiatan seperti ini adalah suatu kegiatan yang mungkin tidak banyak orang bisa melakukan, tidak banyak orang bisa hadir, dan juga tidak banyak bisa orang mengikuti dan merencanakannya. Dan alhamdulillah adik-adik semuanya diberikan ini. Ini syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat kalian melakukan suatu aktivitas di dalam kuliahnya, mungkin di sela-sela itu adik-adik semuanya masih
mengadakan suatu kegiatan yang bukan hanya secara akademis dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Untuk kegiatan seperti ini, saya juga merasa bersyukur. Kenapa? Karena saya juga dulu walaupun saya bukan begitu aktif-aktifnya sekali waktu sekolah ataupun kuliah, tapi ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Suatu hari nanti kalian juga akan bisa merasakannya. Bagaimana orang yang kuliah dengan aktivitas yang insya Allah itu bermanfaat untuk diri kalian dan orang lain, dan beraktivitas kuliah hanya untuk kuliah saja. Insya Allah nanti suatu hari akan merasakan manfaat-manfaatnya untuk diri kalian semuanya, dan mungkin juga untuk saudara-saudara kalian semuanya. Ya, kita diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama saling mengenal, saling mengerti dari satu sama lain. Di mana kita pada sebelumnya kita tidak akan pernah tahu, oh ini siapa, itu siapa. Di kuliah juga seperti itu, kita tidak pernah tahu dari berbagai daerah. Saya pun dari daerah. Dulu banyak teman-teman saya dari daerah-daerah yang lain. Mungkin teman-teman saya juga kadang saling bertanya, oh ini dari daerah mana. Makanya kalau kita ketemu sama saudara-saudara kita yang lain di mana, di tempat itu diusahakan kita saling mengenal, saling bertegur sapa, saling senyum, saling memberi salam. Kenapa? Karena kita itu sebenarnya hidup tidak akan pernah bisa sendiri. Kita hidup itu akan selalu bersama dengan orang lain. Mungkin suatu hari pada saat kita bisa bertemu dengan saudara kita yang si A mungkin, entah suatu saat nanti Allah pertemukan lagi kita di tempat yang lain. Dalam keadaan ya semoga keadaan yang menjadi lebih baik dan lebih baik. Kadang tanpa terasa, saya pernah juga di angkot itu bertemu dengan orang, tidak saling mengenal, dari mana dia hanya tahu naiknya dari tempat A. Tapi saling bertegur sapa, mau kemana Bu? Dari mana gitu, saling bertegur sapa. Itu bukan sesuatu yang basa-basi, bukan. Nah, itu adalah sesuatu cara kita untuk bisa saling bersilaturahim dimanapun kita berada, saling bertegur sapa, karena kita adalah sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa berada selalu mengendalikan nanti akan menjadi nilai kebaikan untuk kita semuanya. Ternyata suatu saat saya dipertemukan kembali dengan orang itu. Saya bertemu kembali dengan orang itu bersama putranya, dan alhamdulillah dalam keadaan baik. Dan kami juga bertegur sapa kembali. Oh ya Allah Bu, ternyata jenengan yang kemarin bertemu, ternyata Allah pertemukan lagi di sini. Ternyata suatu saat ibu itu menjadi salah satu dari wali murid dari saya. Barakallah, ternyata Allah itu menuntun semuanya itu begitu indahnya, begitu rapinya. Saya yang tidak pernah ketemu dengan orang itu, dipertemukan di angkot, suatu hari bertemu kembali di salah satu toko, dan ternyata suatu hari salah satu putranya itu bersekolah di tempat kami. Ya, itulah perjalanan, Nak. Makanya kita saling mengenal itu adalah suatu hal yang baik, bukannya berbasa-basi. Tidak ada istilah basa-basi dalam agama kita. Yang ada adalah saling memberikan suatu kebaikan, saling memberikan suatu nilai kasih sayang. Kenapa? Karena itu memang yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Kita tanpa bisa mengenal orang itu, tanpa bisa kita mengerti
mungkin kita tidak akan bisa pernah mencintai seseorang. Kenapa? Karena cinta itu tidak akan bisa tanpa kita bisa pernah tahu sebelumnya. Entah itu melalui suatu apa, lewat apa, pasti ada perantaranya. Dari situ kalau orang sudah pernah tahu, pernah cinta, insya Allah kita akan merasa lebih nyaman. Kalau kita seandainya berteman, kita ada teman, ada sahabat, dari situ aja sudah kita berbeda. Kita saling mengenal, saling bisa apa namanya tuh istilahnya curhat. Kalau sekarang itu ya saling sharing, saling berbagi cerita, ya kita saling memberikan sesuatu kebaikan kepada saudara-saudara kita. Akhirnya kita merasa dekat, ya, merasa nyaman. Karena apa? Karena sudah kita mengenal mereka, mengenal dia, ya. Begitu juga dengan kita. Kita ini adalah makhluk sosial yang tidak akan pernah bisa sendirian. Ini selalu saya tekankan. Kenapa? Saya merasakan hal itu. Kita tidak akan bisa melakukan sesuatu tanpa orang lain. Dan kita tidak bisa pintar, tidak bisa sekolah seperti sekarang ini tanpa orang lain. Ya, banyak hal yang kita harus berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua yang sudah kita peroleh di dalam kehidupan ini, mulai dari kita dilahirkan sampai sekarang ini. Dan alhamdulillah kita diberi sama Allah, kita menjadi seorang muslimah, menjadi umat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah anugerah yang sangat luar biasa. Kita harus selalu bersyukur atas nikmat ini, nikmat yang sangat tidak bisa kita hitung dengan apapun. Dari situ makanya kita kalau sudah saling mengenal, saling bertegur sapa, saling apa secara sosial, itu kita saling bisa mengerti, bisa saling merasa hati kita itu saling bisa dekat, bisa ternyata teman ini bisa saya ajak untuk saling melakukan sesuatu nilai kebaikan, bisa diajak untuk berdiskusi, bisa diajak untuk saling sharing dan sebagainya. Begitu juga dengan kita dengan Allah. Ya, kalau kita sudah cinta dengan Allah, kita akan selalu berusaha bahwa kita akan selalu ingin dekat-dekat dengannya. Ya, jadi sebenarnya apa yang kita kita harapkan dalam kehidupan ini sebenarnya tidak harus muluk-muluk, karena sesuatu itu banyak hal perantara untuk kita bisa bersama-sama menjadi seorang hamba yang memang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sebagai hamba. Allah adalah Sang Khalik, pencipta, di mana semuanya adalah atas kuasanya. Kalau kita sehari-hari misalnya dalam kehidupan kita merasa bahwa saya ini adalah seorang seorang yang hamba yang tidak bisa apa-apa, tapi saya ingin sekali untuk bisa menjadi hamba yang dekat dengannya. Kenapa? Karena seorang hamba itu ingin selalu berdekatan dengan orang yang secara fisik, secara rohani, ingin dekat. Lewat apa? Berbagai cara. Misalnya kita sebagai seorang muslimah, kita bisa melakukan suatu hal-hal yang mungkin itu bisa dilakukan kita sebagai seorang muslimah. Misalnya saja sehari-hari kita di kosan, misalnya kita berteman dengan teman-teman yang lain,
Satu kos itu kadang satu kamar berdua, kadang sendiri, ya itu bisa kita saling membantu, saling mengingatkan seperti itu. Karena kadang saya tidak tahu tempat kos yang sekarang ini seperti apa bentuknya. Kalau pada zaman saya dulu itu rata-rata satu kamar itu sangat jarang sekali yang sendiri. Rata-rata itu lebih dari satu. Ada yang satu, ada yang dua. Tuh. Jadi kalau berdua, kadang kita tidak pernah mengerti siapa yang akan menjadi teman saya di kamar itu. Jadi tidak akan pernah tahu. Kita masuk, yang satunya masuk, jadi sama-sama tidak mengenal. Gitu. Jadi dari situ kita bisa saling mengenal, saling memberikan kebaikan dari situ. Jadi dekat-dekat itu, ingin selalu mendekat kepada Allah itu ada banyak cara. Kita diberikan anggota badan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara dohir maupun secara batin. Secara dohir kita punya lisan, kita punya kaki, kita punya tangan, kita punya mata, panca indera, dan juga kita punya kesempatan. Dari situ kita bisa saling memberikan kontribusi untuk kita bisa menjadi hamba Allah yang senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya secara dohir tangan kita, pergunakan tangan ini yang sebaik-baik pergunakan. Misalnya kita pandai atau dikasih kepintaran oleh Allah, misalnya menulis, misalnya ya, gunakan tangan kita untuk bisa memberikan suatu kontribusi sehingga tulisan-tulisan kita itu nanti juga akan memberikan nilai kebaikan untuk kita dan untuk saudara-saudara kita yang lain. Jangan sampai dari tangan kita ini akan menjadikan sesuatu kejelekan sehingga tidak akan menjadi dekat kita dengan Allah. Sesuatu yang dilakukan yang sudah diniatkan karena Allah, insya Allah dan pasti yakin nanti akan memberikan suatu nilai yang sangat besar. Walaupun itu hanya dari tangan kita, tapi ke batin kita, rohani kita itu sangat berarti nantinya. Misalnya juga dari tangan ini kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Kita memberikan misalnya buah tangan ataupun hadiah kepada saudara kita yang sedang mendapatkan kebaikan, misalnya yang sudah berkeluarga ataupun ingin memberikan sesuatu pada hari yang bersejarah ataupun apa itu untuk menyenangkan saudara kita. Insya Allah itu juga nilai kebaikan yang juga akan menjadi mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan juga kaki kita itu mau diajak kemana? Mau ke majelis yang diridhoi Allah ataupun majelis yang di sana tidak ada Allah. Ya. Itu hal-hal kecil yang mungkin kadang kita tidak bisa kita upayakan sebagai sesuatu nilai kebaikan. Banyak hal yang sebenarnya kita lakukan untuk nilai-nilai kebaikan. Bagaimana caranya kita untuk bisa senantiasa dekat dan mendekat pada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah diberikan semuanya oleh Allah. Kata Allah dalam surat, firman Allah dalam surat ini Al-Baqarah itu, coba dibacakan Mbak yang pegang Al-Quran, surat Al-Baqarah 186. Ada yang saya tadi mau bawa Al-Quran itu ini ada
termasuk ternyata kata saya. Okay. Di belakang itu ada Al-Quran. Okay. Coba tolong sambil salah satu dari kita sambil kita juga di situ dibuka Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-186. Diminta tolong dibacakan, terus juga dibacakan artinya. Okay. Salah satu boleh sama artinya ya Mbak ya, yang ada artinya. Okay. Dari situ Allah itu memfirmankan bahwa kita itu sebenarnya kalau Rasulullah ditanya, "Hai Muhammad, apabila umatmu bertanya siapa aku, bahwa aku ini adalah sangat dekat dengannya." Ya, coba dibacakan surat ke-186. Ada ya nak ya? Yang ada terjemahnya ya nak ya? Bisa sambil mbaknya mau membacakan boleh ya, dibacakan. Okay. Itu sebenarnya sangat dekat dengan siapa? Dengan penciptanya. Karena tidak mungkin seorang yang dicipta dan penciptanya itu terus ada sesuatu yang jauh, ya. Karena seorang kalau kita misalnya membuat kue, pasti orang yang membuat kue itu begitu mengerti, oh bagaimana caranya apa, sehingga kue yang dibuat itu pasti dia sudah ada dalam lingkup itu sendiri, ya seperti itu. Jadi seperti yang Allah tadi firmankan di dalam surat Al-Baqarah 186 itu, bahwa Allah itu sebenarnya dekat, sangat dekat dengan kita. Dan juga Allah firmankan bahwa paling dekatnya adalah lebih dekat dari urat nadi kita. Berarti sangat-sangat ada di dalam kita. Kita ada bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi saya sampaikan bahwa kedekatan kita itu dengan Allah, bagaimana kita dekat-dekat, senantiasa dekat dengan Allah itu. Banyak caranya kita untuk bisa dekat-dekat dengan Allah. Karena kita sudah diberi kesempatan oleh Allah secara rohani dan secara jasmani. Kalau tadi saya contohkan secara jasmani, misalnya dari tangan kita, langkah kita, kaki kita, lewat kaki kita, ataupun juga dengan lisan kita. Orang yang dekat dengan Allah, insya Allah dia akan senantiasa menyampaikan sesuatu itu yang tidak akan menjadi murkanya Allah. Misalnya dengan lisannya dia senantiasa berzikir kepada Allah. Dengan lisannya dia senantiasa membaca ayat-ayat suci Allah. Dengan lisannya senantiasa dia mengucapkan sesuatu kebenaran. Dengan lisannya dia bisa senantiasa juga melakukan sesuatu kebaikan, menyampaikan suatu kebaikan, ya, memberi salam, bertegur sapa, saling memberikan kebaikan, tidak saling merendahkan satu sama lain, saling memberi manfaat, seperti itu. Dari lisannya, dia juga akan bisa menyampaikan sesuatu yang nanti akan membuat orang itu menjadi lebih baik, bukan menjadi menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata lisan ini sangat-sangat mempunyai keutamaan di dalam kehidupan kita. Karena tanpa kita rasa, mungkin dari lisan kita itu akan menjadikan sesuatu itu akan orang menjadi mendekat kepada Allah ataupun menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah menjadi orang yang baik, insya Allah kita
senantiasa dari lisan kita itu akan yang disampaikan tuh hal-hal yang baik. Misalnya berbicara dengan teman itu berbicara yang baik, yang tidak sering menyinggung-nyinggung ataupun mengejek-ngejek, ataupun juga ini apa seperti tidak memberikan apresiasi gitu ya. Karena sesuatu itu kita saling harus memberi apresiasi kepada teman kita. Tanpa kita sadari kadang kita sering gitu aja. Kalimat sederhana seperti itu akan bisa memberikan sesuatu yang kurang bagus kepada saudara kita yang lain ya. Jadi bukan hal yang remeh sebenarnya itu. Ada seseorang itu menjadi seorang yang suka protes, memberontak, hanya dibilang, segitu aja, kamu gitu loh, masih bisa, misalnya biasanya dia diberi uang saku sama orang tuanya misalnya 100.000. Ada temannya bilang, kamu dikasih berapa? Ya, aku dikasih 100.000. Aku dikasih 500.000 misalnya. Gitu loh, orang tuamu loh masih bisa ngasih lebih dari itu. Segitu tuh untuk apa? Nggak bisa kita untuk aktivitas kita banyak. Nah, dari sesuatu hal yang kecil, sederhana seperti itu, ternyata akan menjadikan teman kita itu memberontak kepada orang tuanya. Merasa, aku ingin ditambah uang sakuku. Kenapa? Karena terlalu banyak hal yang harus saya lakukan, banyak kegiatan yang Sarah harus lakukan. Dari situ tuh kalau anak itu anak yang baik, dia akan berpikir, aku sudah dikasih segini, sudah alhamdulillah. Saya bisa melakukan ini. Kalau dia dikasih lebih banyak dari saya, mungkin orang tuanya memang begitu mampunya untuk memberikan dan berlebih dan bisa untuk yang lainnya. Ya. Tapi kalau kita tidak bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan teman tadi, kita malah menjadi seorang anak yang memberontak kepada orang tua, ya. Dan membuat sedih orang tua kita ya. Jadi dari lisan kita hal yang kecil akan menjadikan seorang yang awalnya dia anak yang baik, anak yang bakti, ternyata dia menjadi anak yang protes dan memberontak kepada orang tuanya. Jadi itu salah satunya ya. Jadi dari situ itu kita bisa ambil pelajaran. Misalnya lagi kita dikasih tangan, kita dikasih lisan sama Allah, dikasih pendengaran, juga dikasih kaki untuk melangkah, diberikan hati untuk pikiran, akal untuk bisa berpikir. Nah, dari situ kita bisa semuanya itu bisa untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang Allah berikan kepada kita, kalau kita bisa menjadikan itu sesuatu yang bernilai ibadah, bahwa kita bersyukur dengan semua itu, insya Allah kita akan bisa menjadikan seluruh dari anggota badan kita dan seluruh kesempatan yang ada di dalam kehidupan kita itu senantiasa dekat kepada Allah. Misalnya kita sebagai seorang perempuan, kita belajar mulai dari sekarang belajar, bagaimana ya sebagai orang perempuan, karena perempuan dan laki-laki itu tidak akan pernah sama sampai kapanpun. Dohirnya saja sudah berbeda. Memang Allah memberikan keistimewaan kepada kita bahwa siapapun yang bertakwa itu pasti akan menjadi hamba Allah yang dikasihi sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbeda, laki dan perempuan itu tidak akan pernah sama. Seperti yang disampaikan oleh ibunya Maryam, ibunda Siti Maryam.
bahwa pada saat beliau hamil, beliau berharap bahwa nanti yang dikandung itu adalah anak laki-laki yang nantinya akan berkhidmat, ya, akan berkhidmat di rumah Allah. Ternyata apa yang lahir? Ternyata perempuan. Allah kasih perempuan, Ibunda Maryam. Kata beliau, ibunya, Ibu Siti Maryam, Hannah ya namanya. Beliau itu, ya Allah, ternyata anak yang kau beri adalah perempuan. Ya, saya berserah kepadamu. Memang anak perempuan itu tidak sama dengan anak laki-laki. Jadi ternyata harapannya tetap Allah beri. Walaupun beliau Ibunda Siti Maryam adalah anak perempuan, tapi tetap Allah berikan kemuliaan. Beliau menjadi ahli jannah, 4 perempuan yang disebut oleh Rasulullah, Ibunda Maryam, Siti, siapa lagi nak? Khadijah, terus siapa lagi? Siti Fatimah, terus istrinya Fir'aun, Asia, 4 perempuan mulia yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita sebagai seorang perempuan banyak hal yang kita lakukan, ya. Dan kita juga bisa senantiasa setiap hari itu banyak-banyak membaca Al-Quran. Walaupun sesibuk apapun, usahakan dalam sehari itu minimal berapa ayat kita baca. Ayat-ayat utama ataupun urutan surat yang kita baca sehari-harinya. Insya Allah kalau kita senantiasa istiqomah, itu kalau kita tidak baca itu rasanya hati kita itu gimana, seperti ngawang gitu ya, seperti ngawang. Tiap saat kita mau melangkah dari rumah, usahakan lisan kita itu menyampaikan kepada Allah, bermohon, berserah kepada Allah, minimal membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Kita berserah, bertawakal kepada Allah atas segala apapun yang akan terjadi pada saat kita melangkah keluar untuk apa? Untuk nilai kebaikan, entah itu menuntut ilmu, entah itu mau berbelanja untuk keluarga, entah itu untuk kebutuhan hidup sehari-hari, ya, seperti itu. Jadi juga banyak hal yang kita lakukan lagi, misalnya hal yang biasa-biasa saja yang sehari-hari, misalnya kita mau makan, minimal jangan lupa kita baca doa untuk mau makan, karena doa itu bukan sekedar pengharapan, bukan sekedar permohonan, bukan sekedar doa kepada Allah, tapi doa itu yang paling penting adalah sebagai jalan hidup kita. Dengan jalan hidup kita itu kita nanti akan dekat-dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita berdoa seperti tadi, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Ini contoh sederhana yang mesti kita lakukan. Kita sudah berdoa kepada Allah, berserah kepada Allah, mohon untuk bisa bertawakal kepada Allah atas segala apapun yang kita akan terima sesudah kita melangkahkan kaki keluar rumah. Dari situ sudah ada niat di dalam diri kita itu. Niat apa? Bahwa kita keluar ada niat untuk menuju Allah. Dari rumah tuh sudah ada niat seperti itu. Ya, jadi doa itu adalah sesuatu yang menggiring kita untuk bisa melakukan seluruh aktivitas kita itu sesuai dengan apa yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dari doa satu itu saja kita sudah banyak hal yang bisa kita lakukan, ya. Jadi dari situ kita bisa mendekat kepada Allah. Bagaimana caranya? Yang tahu dirinya sendiri. Bahwa kita ini semakin dekat atau semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa merasakan itu. Kita
sehari-hari misalnya sebelum tidur kita sudah, saya tidak, tapi tidur untuk melanjutkan besok kita akan melakukan suatu aktivitas yang lebih dari hari ini. Jadi berserah kita kepada Allah. Kita ambil wudhu, minimal sudah niat saya mau istirahat, saya ambil wudhu dan juga berdoa kepada Allah, bermohon kepada Allah. Untuk apa? Untuk besok semoga dibangunkan kembali untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan kesehariannya lagi. Dari situ kita sudah ada niat, ya. Kita seperti itu sudah merasa bahwa kita itu tidak akan bisa sendiri, pasti ada Allah di situ. Sehingga dengan kita sudah niat, kita berwudu, kita berdoa, kita berserah, wallahu a'lam besok kita dibangunkan atau tidak. Ya, seperti itu kita bisa merasakan, yang bisa merasakan diri kita sendiri, ya. Jadi orang lain itu adalah sebagai penghubung. Bagaimana caranya kita untuk bisa senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lewat lisan, lewat zikir, lewat doa, lewat perbuatan. Karena insya Allah kalau hati kita itu senantiasa merasa bahwa kita itu dilihat oleh Allah, kita bersama Allah, insya Allah aktivitas kita pun nanti akan terarah, akan bisa melakukan sesuatu itu yang tidak jauh dari apa yang sudah Allah gariskan. Jadi misalnya kita mau ke kampus, misalnya ya, kita sudah berjalan, sudah berserah pada Allah. Tuh, ternyata ada teman atau mungkin teman apa mengajak kita kemana misalnya. Padahal sebenarnya itu kita tidak ingin seperti itu. Ya, tuh dari kita tidak inginnya seperti itu sudah dijaga sama Allah. Sudah bahwa kita itu sebenarnya sudah dijaga dan kita bersama Allah di situ. Oke. Jadi ada rasa hati kita, ada pikiran kita bahwa kita tidak ingin ikut sesuatu yang sebenarnya itu tidak harus kita lakukan. Itu kita sudah dijaga, kita sudah dekat dengan Allah, kita sudah bersama-sama Allah. Ya. Jadi banyak hal yang kita bisa lakukan dalam keseharian kita untuk kita senantiasa bisa mendekat kepada Allah. Dan kita tidak bisa mengklaim bahwa saya ini orang yang paling dekat dengan Allah. Tidak bisa. Kenapa? Karena sesuatu itu pasti ada yang nanti ada batasan-batasannya. Ada orang yang mempunyai dia lebih dekat lagi. Jadi intinya kalau kita sebagai seorang hamba itu adalah senantiasa merendah. Jadi jangan merasa bahwa aku ini sudah lebih dari yang lainnya. Jadi antara saudara teman yang lainnya jangan merasa ada yang saya sudah lebih baik, lebih banyak melakukan misalnya ibadah, karena belum tentu pada saat kita sudah hari ini kita orang yang paling diberikan kesempatan untuk beribadah, tapi kita tidak pernah tahu besok itu bagaimana kita. Itu hati kita yang menjaga. Ya, dari hati itu kita harus banyak-banyak, makanya kita harus banyak-banyak berzikir, berdoa kepada Allah, bermohon kepada Allah, merendah kepada Allah, agar kita ini tidak menjadi orang yang takabur. Ya. Jadi orang yang dekat dengan Allah, insya Allah akan dijaga dan dia tidak akan takabur. Karena sepandai ilmunya setinggi langit, kalau dia takabur, dia tidak akan diberi berkah oleh Allah dalam hidupnya. Dan tidak akan diberikan kesempatan untuk bisa
menjadi lebih baik dan lebih baik. Karena yang kita harapkan adalah bi husnil khotimah. Ya. Itu mungkin sederhana yang bisa saya lakukan dari satu ayat tadi, satu ayat dari surat Al-Baqarah 186, dan dari kehidupan kita sehari-hari sebagai makhluk sosial, kita bisa merasakan bagaimana bertumbuhnya kita semakin hari semakin dekat atau semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sederhana kita lakukan, insya Allah suatu hari itu akan ditata sama Allah, karena Allah tuh Maha Penata. Pasti ditata. Oh, hari ini saya sudah bisa ini, oh besoknya bisa ini, oh besoknya ilmu saya dikasih ini lagi terus. Dan belajar itu tidak pernah ada waktunya. Semua waktu itu adalah untuk belajar. Dan sampai kapanpun itu kita harus belajar. Jadi anak, belajar jadi anak. Jadi orang tua, belajar jadi orang tua. Insya Allah kalau kita seperti itu, insya Allah kita akan senantiasa dekat dengan Allah, senantiasa akan dibimbing oleh Allah. Walaupun sederhana apapun yang kita lakukan, kalau Allah ridho, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan, limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari situ orang-orang hebat itu berasal, bukan dari orang-orang yang tinggi hati, bukan orang-orang yang takabur. Karena orang yang tinggi hati walaupun dia ilmunya banyak tidak akan bermanfaat. Tapi orang yang rendah hati, yang senantiasa berserah kepada Allah, dia senantiasa akan dipertumbuhkan oleh Allah, mulai dari yang kecil nanti sampai besar dan menjadi nilai keberkahan. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk saudara-saudara kita yang lain, khususnya kepada keluarga dan orang tuanya. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Bila ada hal yang kurang atau penyampaiannya nanti bisa ditanyakan. Kalau kita sharing, kalau misalnya saya bisa menjawabnya saat ini, saya akan jawab. Kalau misalnya belum bisa ataupun saya harus menulis, nanti saya sampaikan di WA, saya sampaikan seperti itu. Mungkin itu Mbak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, mohon maaf. Semoga yang sederhana ini bisa menjadikan kita senantiasa dekat dengan Allah dan senantiasa Allah meridhoi perjalanan kita. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada Ustazah Lina atas ilmu dan nasihat-nasihat yang telah diberikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan apa yang telah kita dapatkan hari ini dapat dipelajari dan juga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Acara yang terakhir yaitu doa yang akan dipimpin langsung oleh Ustazah Lina. Kepada Ustazah Lina dipersilahkan. Mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tundukkan kepala kita dan kita tundukkan hati kita agar apa yang kita niatkan ini memang benar-benar niat karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga seluruh apa yang kita upayakan ini menjadi nilai ikhtiar, yang menjadi nilai ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholata wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulullah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah.